Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang mengampuni manusia itu tidak dengan jalan istighfar saja ya. Walaupun ikhwan tidak kuat kami membaca istighfar, pandai saja ikhwan mengendalikan mulutnya, ucapannya dengan banyak mendengar. Kadang-kala sumbernya di sana dosa ikhwan pun sudah diampuni. Yang menghalang ikhwan dalam masalah kehidupan, insya Allah akan dilancarkan. Betul Pak? Jadi kadang-kadang kita tidak sadar sudah begitu banyak amalan dan ikhtiar kita lakukan, tapi tidak juga makbul apa yang kita mohonkan, padahal terkait dengan agama. Mungkin ada sebab lain. Ya. Paham maksud Anda? Paham? Kalau nggak paham, tolong ingetin ya, yang lain. Kalau nggak paham, gua mentok lagi. Udah duduk ya persoalannya ya. Jadi itu Quran loh, bukan ajaran dong ya. Nah, itulah kegoiban itu sebenarnya tidak goib. Ya. Memang membaca istighfar merupakan salah satu cara untuk meminta ampun kepada Allah. Setuju? Setuju kan? Iya kan? Kalau ditanya, kalau antum meminta ampun, taubat nasuha, nggak lepas dari istighfar deh. Membaca istighfar, betul kan? Setuju nggak tuh? Pasti baca istighfar. Betul. Atas dosa yang pernah dilakukan istighfar aja kan gitu ya. Ya. Ada ayat ya, kadang-kala dosa itu bisa diampuni dengan sabar dan sholat. Enggak baca istighfar karena. Tapi ada juga baca istighfarnya dengan doa ya. Tapi ketika ada ustadz, ulama atau kiai yang sengaja ngajak nangis saat istighfar, nggak benar itu. Lah, kok nggak benar? Ya. Benar nggak? Ya. Kalau dia itu nggak benar tuh ajaran itu. Sengaja ngajak nangis saat istighfar, itu nggak benar kalau dia nonton. Mengapa dikatakan kurang baik atau nggak benar? Ulama, kiai, ustadz sekarang, misal dia produknya istighfar atau produk kajinya, alhamdulillah ada Pak. Ya. Nah, ini yang gawat produknya ini sedekah Pak. Istighfar lagi besok, alhamdulillah lagi besok. Produknya itu sedekah lagi itu. Nah, terus begitu aja Pak. Jadi kalau produknya sedekah, promosinya juga sedekah terus kan? Iya kan? Kalau produk istighfarnya nangis, maka produknya, amalannya adalah harusnya nangis kan? Betul kan? Boleh gak agama begitu? Renungkan Pak. Sekarang ini, antum diterapi dengan pengobatan ruqyah. Katanya kalau ada bukti antum ngejerit-jerit kerasukan, ya nggak kena ruqyah. Bahaya itu. Nggak boleh begitu. Jadi bukan produk itu. Islam nggak ngajarin gitu. Ya, nggak ngajarin itu. Dosa itu diampuni kalau antum misalnya beristighfar sampai nangis. Nggak begitu. Salah itu. Takut itu jadi produk. Ya. Contoh sedekah, produk itu sedekah terus sedekah kan. Nah, lupa kalau ajaran Islam itu apa? Lupa. Karma. Nggak istighfar aja. Contohnya tadi diampuni dosa, menyelesaikan masalah, kan nggak mutlak membaca istighfar kan? Lebih banyak kepada amalan. Takutnya kan gini, hingga akhirnya mengajak umatnya harus bisa menangis pas membaca istighfar. Ini bahaya nih. Nggak benar itu. Islam ajarannya nggak ada paksaan. Kan aku sampaikan, nggak ada. Masuk Islam aja nggak boleh dipaksa. Ya. Sedekah kalau dipaksa bangkrut antum. Betul kan? Nah, nggak benar itu. Allah kadang-kala mengampuni kita itu tidak selalu dengan istighfar, tidak selalu dengan sedekah, tidak selalu dengan alhamdulillah kan? Nggak selalu kan?
Karena Allah tidak bisa didikte dengan suatu proses atau produk. Ini penting. Islam itu tidak berat, tidak kaku. Cuma kita harus makrifat. Luar biasa ilmunya. Ada sebuah kisah yang masyhur ya, masyhur ini hadis ini, tentang seekor anjing yang kehausan lalu dibantu oleh seseorang. Pernah dengar kan? Lalu dia turun ke sumur mengambilkan minum untuk anjing tersebut. Orang itu dalam hadis baca istighfar? Tidak baca istighfar, hanya nolong anjing yang sering diharamkan. Nah, tidak kan? Orang tersebut tidak mengucapkan istighfar, di hadis nggak ada istighfarnya. Ya, ada orang lewat kemudian ada duri, lalu disingkirkan dari jalan, lalu Allah mengampuni dosanya kan? Hadis kan? Jadi gini, kalau antum jodoh amalannya duha, sudah itu baca doanya begini, nggak mutlak begitu. Kamu tak begitu. Harus tahu pengertian apa sih yang ada di hati antum, adab apa yang dilakukan dalam kehidupannya, itu yang mesti kita beresin. Duduk agak berat nggak ini? Enggak ya? Enggak ya? Meski memindahkan duri itu hal sepele untuk Allah besar. Amalan itu dilakukan kenapa? Ikhlas. Ikhlas kemana gajinya? Tidak tercampur, murni, tidak ada embel-embel. Bapak-bapak misalnya mengamalkan suatu amalan, pengen kita dapat istri, ikhlas Pak. Ya nggak ikhlas. Ikhlas itu nggak ada imbalan. Berat ya? Padahal persoalannya nggak nikah kan? Makanya Allah menggeser, bukan dengan suatu ritual. Kenali diri kamu, kenapa itu begitu? Bisa saja kan seperti cerita tadi, enggak menggunakan kedua telinga dan kedua mata, hanya mengandalkan mulut. Bisa Pak? Bisa. Ini belum jalan, mulut udah duluan. Nah, ngaco. Kalau kita sudah paham konsep tadi, ada yang disebut puasa doim. Puasa tidak bicara. Ada nabi loh yang puasanya begitu. Insya Allah, jangan-jangan 10 sekali dapat istri. Nah, gimana tuh? Ada sejarahnya ini. Jadi kayaknya sepele, tidak sepele. Mengindahkan dulu aja Allah mengampuni dosa. Kadang-kadang lucunya gini, Allah mengampuni dosa seseorang, tidak ada niat dari orang itu untuk bisa diampuni dosa. Total diampuninya dosa dengan laku-laku perbuatan orang itu tanpa menyadarinya. Makanya suatu amalan ikhlas. Duduk kan ikhlas. Kalau ini berdoa, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, doa apa yang mesti saya ucapkan? Kan itu doa aja harus minta tolong. Sepele sekali, hanya menyingkirkan dulu di jalan tapi bisa menghapus dosa. Lalu ada cerita Nabi, ketika orang melihat anjing menjulurkan lidahnya, ya, ini aneh lagi nih. Hal tersebut tidak selalu anjing itu kehausan. Renungan tuh. Enggak juga bisa dipakai bulat gitu. Bisa aja rabies. Dikasih air kan, tapi gigit-gigit. Nah, kan kacau nih ilmunya. Iya kan? Kemudian ada orang yang merawat anak yatim. Dalam hal tersebut Nabi tidak bercerita sisi istighfarnya. Orang yang merawat menyantuni anak yatim akan bersama guru surga nanti. Beri semua masalah menjadi ringan. Bayangin, nggak ada istighfarnya.
Jadi hal ini kalau kita hanya membahas istighfar saja, produknya istighfar, akhirnya umat pun subuh-subuh istighfar kan? Tuhannya istighfar, betul kan? Kalau Tuhannya istighfar nggak mati. Ya. Dan menangis itu akses istighfar, tapi pelit Pak, makbul nggak? Kalau pelit makbul nggak? Istighfar banyak tapi pelit. Pengen diampuni dosa tapi pelit, makbul nggak? Makanya heran ini orang-orang ini 10 kali istighfar minta ampun deh, tapi pelit. Karena prinsipnya Pak, yang penting gue udah ngomong istighfar. Salah kaji. Allah nggak begitu. Maka hal tersebut malah akan sia-sia loh amalan kita. Nggak ada gunanya karena Allah kadang-kala mengampuni dosa hambanya tidak selalu dengan bacaan istighfar kan? Iya kan? Termasuk juga jangan mudah menghakimi. Ya hati-hati Bapak-Bapak ya. Seperti bencana, misalnya bencana corona kemarin atau bencana alam, itulah ajab Allah dosa. Hati-hati Pak. Oh ini kemarin ada gempa ya di Jawa, itu ajab Allah dosa loh. Orang marifat nggak boleh begitu tuh. Terutama Ustadz ya, Ustadz nih jangan mudah sekali. Itu ajab Allah. Kita harus cari aman kalau sisi marifat. Makanya diem. Kenapa demikian? Bahasnya. Ini ilmunya ya. Sering manusia itu tertutup karena faktor tadi. Karena tidak ada yang menjamin bahwa bencana alam adalah ajab Allah. Siapa yang berani menjamin? Tanya. Kan aneh. Kan hanya biasa aja ilmu ini. Kan harus disampaikan kan? Dalam atas dunia ini ada yang nggak bisa menjamin bencana alam, gunung meletus, banjir itu ajab Allah. Ada yang bisa menjamin nggak? Jangan mudah jadi ulama menyebut ajab Allah. Bisa jadi dosa. Dia udah ketangkep deh bahwa spiritualnya blok. Walaupun melotok dia berulang. Oleh sebab itu agar ketika berbicara pakai ilmu aja lah ya zaman sekarang itu lebih aman. Gimana bicara pakai ilmiah? Aman, karena pengetahuan kita ilmiah. Ya, entahlah orang yang tahu perkara kegoiban spiritual aja masih jaga adab kok. Ya, jangan yang aneh-aneh apalagi pakai dalil nih. Menurut ayat ini dikorelasikan dengan ayat nomor sekian pakai mantik bahwa itu bencana alam memang ajab Allah. Dosa. Jadi hal apa yang seharusnya dilakukan saat ada bencana alam menurut tuntunan Islam? Kalau ada bencana alam mesti ngomong gimana? Kalau kita mesti mengeluarkan informasi lebih baik. Ya, lebih baik pas ada bencana alam lebih baik nyumbang niatkan sedekah beres. Gampang kan? Nyumbang niatkan sedekah beres. Itu Islam. Untuk orang yang terkena bencana kan biasa aja gajinya. Itu lebih baik daripada menyimpulkan bencana alam itu ajab Allah. Justru itu menjadi dosa untuk kita. Seorang muslim yang benar jangan mudah menghakimi bahwa bencana alam adalah ajab Allah dari Allah. Tidak mudah menghakimi. Jangan bicara begitu, bisa-bisa malah berdosa. Siapa yang menjamin bahwa itu ajab Allah ketika ada bencana di beberapa wilayah Indonesia ini? Ya, corona ini ajab Allah, dosa juga. Udah biasa ilmiah aja, boleh-boleh aja ini karena ketularan dari mana? Dari Cina, bisa-bisa aja. Ya, lebih aman begitu. Karena yang tahu hanya Allah. Maka tidak usah terlalu banyak mengecam hal yang tidak diketahui kebenarannya. Islam itu tidak susah. Maka ada yang goib.
Ya. Sehingga sudah menuduh sana sini tapi tidak sedekah, itu kan aneh. Umumnya orang yang sudah bisa menentukan dektum secara dalil enggak sedekah. Percaya nggak? Percaya nggak? Pasti nggak sedekah deh. Sekali sedekah sedikit. Nah, lempengan bumi yang bergeser itu menyebabkan gempa sehingga terjadi letusan pegunungan yang masih aktif tersebut sehingga muntahkan lahar panas. Dan gitu aja, beres, nggak dosa. Nggak dosa kan? Nggak itu. Lebih aman ngomongnya gitu. Pakai penjelasan ilmiah aja. Tidak usah dalil-dalil. Malah pakai dalil bikin orang susah, nggak bisa tidur loh. Kalau nggak ada kapasitas saudara, ini hati-hati. Gempa itu kalau bahasa ilmiahnya dari pergeseran lempengan-lempengan bumi kan. Tidak usah aneh-aneh lah, ngomong-ngomong ilmiah aja. Ini lahut ke lahut ya. Ini sebabnya ini ya. Jangan lah kalau tidak ada kapasitasnya ya. Jadi tolong gunakan akal ya, gunakan akal dulu. Nanti kalau benar, jujur dengan informasi, maka batin antum peka. Lalu diikuti dengan nyumbang korban bencana alam, ada ikhtiar badan. Ya, itu lebih bagus diniatkan sedekah kalau ada bencana. Lebih masuk akal, lebih bermanfaat kan? Ya. Karena bagaimanapun juga yang tahu bahwa bencana itu ajab atau bukan hanya Allah semata. Itu ada di Quran. Ya. Sebab Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini, maka janganlah memaksa atau mengambil alih wilayah Allah. Mendikte aja nggak boleh. Ini sudah mengambil wilayah Allah kan? Betul kan? Itu ajab Allah tidak mengambil wilayah Allah kan? Nggak boleh, dosa. Dosa mengambil wilayah Allah loh. Ya. Sering kita tidak sadari itu, paham kan? Ya. Hal tersebut bukan satu hal yang sepele. Nih, Anda ingatkan, bukan sepele itu, sangat krusial. Ya. Jadi karena ini sama dengan telah bahasa Qurannya menentang takdir Allah. Betul? Kan sama Pak. Itu menentang takdir Allah kan? Sama. Dengan mengakini bahwa bencana itu, alam itu ajab Allah, itu menentang takdir loh. Iya kan? Nah, sebaiknya kita perbanyak menyebut nama Allah. Itu lebih bagus. Bersedekah, berbahasa ilmiah, sudah disebut nama Allah, berzikir kepadanya, insya Allah akan diluruskan pemahaman kita dalam perkara-perkara yang melampaui batas akal kita. Meminta perlindungan, dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan, itu lebih bagus lagi. Nah sekarang sudah paham kan hal-hal yang harus dihindari serta apa yang harus dilakukan saat kita diuji sama Allah dalam konteks Islam. Nggak aneh ya jadinya ya. Cuma kadang-kadang kita sering melampaui adab tata aturan yang Allah sudah tentukan kan. Baik berbicara, mendengar, ya, maupun melihat. Begitu juga siapa saja yang melaksanakan sholat duha. Aneh ini. Antum pernah sholat duha? Ya. Setiap hari, apalagi kalau ada niat, ya. Setiap hari sholat duha, ada hitungan 7 hari, 4 hari, 8 hari, setiap hari. Berpeluang sekali terjerat dalam satu dosa. Tahajud begitu juga. Duha begitu juga. Hajat begitu juga. Jadi duha itu kan kaitannya dengan rezeki. Bukannya dapat rezeki, malah dapat dosa. Berpeluang. Aduh, kaji mana susahnya. Disinilah pemahaman makrifat dalam sisi tasawuf, bukan menggampangkannya. Ya. Yang tiap hari apa sholat fardu, sholat
Fardu. Duha itu sunnah. Boleh antum sholat sunnah kalau fardunya sudah sempurna. Habiskan waktu antum dengan menyempurnakan sholat fardu. Ajaran itu benar loh. Nanggung sholat fardu, antum perbanyak sunnah, ada peluang dosa. Yakin itu? Ini dari antum loh ajarannya. Minta tolonglah pada sabar dan sholat. Sabar dan sholat ini fardu aja perlu sabar, perbaikan terus. Kalau udah bahasa duha, ada sangkut pautnya dengan rezeki, hajat, ada sangkut pautnya dengan permohonan kita, betul kan? Tahajud, ada permohonan pengen disucikan kita kan? Ada efek khusus. Jadi antum jangan melarikan yang belum dokter umum langsung nemplok di dokter khusus, spesialis. Masuk ya Pak? Umum aja belum selesai, antum ngamalin yang spesialis. Jadi antum boleh ngamalin spesialis, tapi tidak boleh disamakan dengan yang umum. Duduk nggak? Sholat tepat waktu aja di sholat fardu nggak beres Pak. Antum sudah melaksanakan tahajud, sudah melaksanakan duha, berpeluang mendapatkan dosa bukan rezeki. Ini benar nih yang harus sampaikan. Setuju nggak? Lah kan aneh ini. Dibangunin subuh aja ngaco, ya kan? Antum sholat duha, berpeluang dosa loh. Sama aja kita dokter umum belum dapat, kita sudah membuka praktek dokter khusus, spesialis. Ya deh. Seperti apa sih dosanya ini sholat duha kalau tiap hari? Salah satu amalan dahsyat yang bisa mendatangkan banyak rezeki, tentu saja sholat duha. Dahsyat, dapat rezeki. Kalau sudah sempurna sholat fardu. Betul kan? Oke, nggak setengah sempurna aja bisa dahsyat loh. Setengah sempurna aja. Itu makanya menggepuk dulu sholat fardunya. Ya. Maka anda nggak ada kesel nih orang ini tahajud itu luar biasa ini. Fardunya aja tergeser-geser. Keutamaan dari sholat sunnah yang dikerjakan dari pagi hingga menjelang zuhur, ya, itu sholat duha untuk melancarkan datangnya rezeki kan? Iya kan? Nah, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang menunaikan dengan ikhlas dan benar. Antum pertanyaannya sekarang, sholat duha ikhlas dan benar nggak? Memang kita tidak bisa ikhlas kalau kita ditekan dengan amanah, maka duha prioritasnya. Tapi duha itu tidak bisa jadi prioritas kalau yang paling pokok fardu itu kita pun tidak benar, betul kan? Logikanya kan gitu kan? Ya. Allah akan memberi kemudahan bagi orang yang menunaikan dengan ikhlas dan benar, apapun juga amalannya. Jadi dasarnya sah-sah saja ketika seorang menginginkan untuk mendapatkan keutamaan dari amalan yang dilakukannya, sah saja. Oleh karena itu banyak orang yang menunaikannya setiap hari. Walaupun sholat duha itu hukumnya sunnah. Akan tetapi, ada tetapinya di anu nih. Ini bukan kata anu nih. Akan tetapi ada bahaya yang mengancam seseorang bila menunaikannya setiap hari. Bahkan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas, pernah mendapat teguran, pernah mendapat peringatan dari perkara tadi. Oleh karena itu, dirinya Ibnu Abbas menunaikan sholat duha itu hanya 1 bulan 1 kali kalau ada amanah yang mendesak. Itu sahabat melakukan itu. Setelah itu dia meninggalkan kebiasaan lamanya yaitu sholat duha tiap hari. Hanya Nabi yang mewajibkan dirinya sholat tahajud disamakan dengan fardu. Nabi, ya kita nggak bisa disamakan begitu kan? Ini
pahami. Koreksi, muhasabah diri. Betul nggak yang fardu kita? Tiangnya di situ kan? Nah, jadi hati-hati mengamalkan walaupun dibolehkan. Kalau ada yang prioritas itu tidak sebelum selesai, jangan amalkan. Yang prioritas dulu kita amalkan dulu. Setuju nggak ini? Ya. Sampai-sampai sahabat Nabi Ibnu Abbas ditegur sama Nabi. Gara-gara dia melakukan sholat duha tiap hari. Tegur. Akhirnya dia meninggalkan kebiasaan hanya sholat duha sebulan sekali, kadang-kadang tidak. Waktu ada amanah yang mendesak perkara rezeki. Jadi pada dasarnya sholat duha merupakan ibadah sunnah yang jangan sampai diposisikan menjadi sholat fardu, walaupun dia tahu itu sunnah, tapi pengamalannya disamakan dengan fardu, itu nggak boleh, walaupun dia paham itu sunnah. Ya. Pahamkan ini termasuk keikhlasan seorang dan terkait dengan niat lillahi ta'ala nggak? Kuncinya itu, niat itu perkara yang tersembunyi. Kita tahu, antum duha, antum tahajud, antum sendiri tahu ikhlas atau tidak. Nah, orang bisa mendapatkan dosa apabila menyamakan derajat amalan sunnah dengan amalan wajib. Yang wajib setiap hari itu sholat fardu, yang lain sholat sunnah. Kadang-kadang aja lah. Kalau ada beban yang prioritas, duduk pak, duduk. Sampai-sampai Nabi meninggalkan sholat tarawih karena takut sholat tarawih dijadikan oleh umatnya nanti sholat wajib. Percaya pak? Ada hadisnya. Maka dari itu hendaknya sholat duha tidak dilakukan setiap hari agar seorang tidak sampai menyamakan dengan sholat fardu. Sebab jangan sampai sholat sunnah malah seperti sholat fardu. Maka dari itu bukan rezeki yang diraih, justru dosa berpotensi yang akan didapatkannya karena kita tidak memahaminya. Ingat, di sholat sunnah itu ada kegoiban dari Allah. Yang namanya sholat sunnah itu, yakin nggak? Ada kegoiban dari Allah. Dimana bukti ada kegoiban? Nggak dong ngaji gini. Lu ngopi dulu. Duha ada kegoiban, hajat ada kegoiban. Kalau tepat mengamalannya, terkait dengan apa biasanya ada kegoiban? Waktu. Duduk. Terkait dengan waktu dan jumlah amalan, maka ada yang disebut pengijazahan sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah, bapak ingin dapat pahala, silakan aja, mudah-mudahan dapat pahala. Tapi yang takutkan kalau nggak ada ilmunya bukan mendapat pahala atau rezeki, tapi mendapat dosa. Percaya nggak? Ada yang sholat duha, hajat, sholat duha, minta istri pak, ratusan tahun sampai sekarang masih jomblo juga. Berarti ada yang nggak bener ini. Ada yang nggak bener ini. Di apanya pak? Di tiangnya. Di sholat fardu. Bapak sholat. Bapak-bapak wajib waktu wajib puasa bulan apa? Ramadan. Iya kan? Bapak-bapak meninggalkan sholat fardu. Sah nggak puasanya? Batal bro. Batal itu. Yang paling penting kan sholatnya. Pertama kali dihisab bapak. Jadi bapak jangan banyak doa pak kalau sholatnya masih memble. Ya. Udah dah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Itu aja, terutama sholat fardu. Beresin, terus menerus beresin. Berat loh, sholat fardu itu sebenarnya sudah menuntaskan seluruh amalan. Sunnah itu bagi orang yang khusus. Sampai yang mampu, yang ngerti, yang makrifat. Karena di situ ada kegoiban. Yang antum takutkan kan? Antum rajin bener nih yang sholat sunnah. Ya, rajin bener karena terlalu biasa dianggap kecil pak, akhirnya nggak jadi berkah dan kegoiban. Ya capek antum. Ada pertanyaan seperti ini? Aladina yukminuna bil goibi, artinya
orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Pahami dulu gaib. Gaib dalam Al-Quran ini berbeda dengan yang sudah masyhur di Indonesia. Beda. Kata gaib itu. Kata gaib bukan seperti dalam bahasa Indonesia. Ya, tidak sama. Misalnya setan, hantu, selalu diidentikan dengan gaib kan? Jangan bohong. Wah, makhluk gaib. Enggak begitu, bro. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, gaib itu apa? Lawan kata dari sesuatu yang bisa disaksikan oleh indera mata manusia. Kalau nggak bisa disaksikan, namanya gaib. Percaya Pak? Jadi pertanyaannya, Ikhwan Iqbal, balik sana, diri sana. Dua ikhwan itu tidak kelihatan, maka dia berdua adalah makhluk gaib. Yang nggak datang, misalnya Acendra, dia termasuk makhluk gaib karena tidak kelihatan oleh indrawi. Itu pengertiannya. Nggak aneh kan? Yang tidak terlihat oleh indrawi itu disebut gaib. Berarti gaib itu artinya ada. Salah atau benar nih? Anu pak saya benar. Susah benar sih. Kan gitu. Ya. Pertanyaannya, hantu ada? Ada bro. Gitu ada dia. Cuman nggak kelihatan, dia sembunyi. Sama Iwan Iqbal kalau dibalik itu gaib dia. Itu artinya. Ada ngopi dulu Pak. Ya. Siapa gaib ya? Bukan nggak ada. Karena ngumpet dia, gitu. Ya. Jadi bahasa Arab gaib itu lawan kata dari sesuatu yang bisa disaksikan dengan indera manusia. Itu benar itu. Boleh tanya Pak Ustadz ya, benar nggak tuh? Nah. Jangan dipersulit deh. Nah, kita orang mukmin beriman kalau surga itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya surga. Maka surga dan neraka disebut gaib. Benar kan? Mukmin tak pernah melihat neraka kan? Tapi kita percaya neraka itu memang ada, karena nggak terjangkau oleh mata. Ada Pak? Tanya nggak? Ikhwan lagi nih, bukan sasaran ya. Istrinya gaib. Anda udah ngeliat itu? Artinya ada bukan belum lahir. Itu salah. Istrinya gaib, cuman tidak terjangkau oleh indrawi. Gimana supaya bisa terjangkau? Ada ilmunya. Gitu ya. Ada caranya. Ya. Neraka itu ada? Surga itu ada? Ada. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan kita, disebut gaib. Ya. Sesuatu yang gaib dipercaya eksistensinya dengan syarat. Mansus. Apa? Mansus. Ya. Sesuatu yang gaib akan bisa diyakini eksistensinya dengan syarat itu mansus. Maksudnya secara eksplisit hal-hal gaib itu ada di Al-Quran dan hadis. Sampai Pak? Ya. Misalnya surga neraka. Begitu juga mengenai Allah. Sebelum ada nama Allah, Rabb. Gitu ya? Ya, Allah. Bahwa Allah bukanlah zat yang gaib. Yakin? Gawat ini kalau Allah disebut gaib. Memang ada nyebut maha gaib.
Tapi pengertian gaib tadi tidak boleh dijadikan tidak terjangkau. Ini kacaunya. Gini, ya, karena maha gedenya itu gajah. Ya. Gajah ya. Gedenya Pak. Antum ngelihat dari jarak apapun juga nggak kelihatan. Betul kan? Karena gedenya Pak. Maka Allah lebih tepat maha meliputi. Duduk sini. Kok nggak nyampe nih? Sampai ya? Kalau ngelihat gajah gede banget Pak, Bapak bingung Pak, hitam aja kan? Iya kan? Karena maha besarnya. Nah gitu. Surga neraka gaib ya. Allah bukan zat yang gaib. Duduk kan nih? Kenapa? Ingat kalau orang menyebut gaib jadi aneh dia dong nih. Nggak berilmu nih. Kata andung Allah itu nggak gaib. Lah iyalah zohir. Kena zohir. Maha lah, lahir, maha batin, maha gaib betul. Tapi pengertian gaib itu jangan disamakan dengan pengertian gaib kita. Berarti dia zat yang tidak gaib. Itu yang benar. Justru dia yang ada kok, kita nggak ada kok. Lah. Walaupun para ulama ini sering berbeda pendapat, ulama yang enggak. Itu aja, kalau dia itu aja lah. Makanya belajar tasawuf. Allah tidak bisa dikatakan gaib karena Allah itu jelas adanya. Yakin gak itu? Ini akidah loh. Antum tegas-tegas aja. Kalau masih merasa Allah itu gaib, antum sembarangan ya. Masih berani buat dosa. Gua buat dosa, Allah gaib kok, nggak ngelihat gitu. Ya kan kacau ini. Ya. Jelas adanya. Asmaul Husna aja Allah disebut dengan ad-dhahir kan? Contohnya gini. Kita contohkan ya, iktibar ya. Gini. Orang yang melihat mobil mewah, pesawat canggih, pasti kita punya pikiran gimana nih? Yakin bahwa pembuatnya orang hebat kan? Betul kan? Yakin kan? Kita tidak perlu ketemu melihat pembuat pesawat tersebut. Orang yang buatin nggak perlu. Betul kan? Nggak perlu kan? Pasti kita yakin ya, ini mobil BMW keren banget ini. Pasti orang yang buatnya hebat kan? Pasti kan? Nggak perlu kita ngelihat orang yang buatnya kan? Ngelihat mobilnya pasti udah punya keyakinan bahwa yang buatnya ini hebat kan? Pintar kan? Setuju kan? Setuju kan? Pasti orang yang membuat pesawat itu hebat kan? Tanpa ada keraguan. Akal kita pasti meyakini. Mengenai penciptaan pesawat canggih, mobil mewah aja, di sini kita mestinya berpikir bisa makrifatullah. Yakin ya? Nah, kita melihat langit, bumi, matahari tertata rapi, Pak. Air dengan segala fungsinya, tanaman, oksigen. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah, Tuhan kita, akal kita, naluri kita pasti mengatakan yang membuatnya adalah zat super bijak, super bijaksana. Yakin? Yakin? Ada? Wujudnya ada? Tidak gaib? Tidak terjangkau oleh mata? Gitu bro. Jangan mudah ngomong. Gitu kita memahaminya. Karena itu nggak heran kalau di Asmaul Husna Allah menyebutnya ad-dhahir. Zat yang sangat jelas. Jangan dibahas zat yang sangat lahir.
Arti ad-dohir, zat yang sangat super jelas. Itu yang benar. Dudukan itu. Nah, alam raya ini disebut sebagai bukti eksistensi Allah, betul kan? Jadi kalau melihat Allah, ayo, Bapak keluar aja, lihat itu Gunung Singgalang. Boleh aja Bapak melihat eksistensi Allah. Setuju Pak? Masih berani juga? Kalau kita menganggap Allah itu nggak kelihatan, wah kacau ini. Sehingga kata goib yang contoh yang bisa dijadikan contoh adalah neraka dan surga. Tidak sama dengan kata goib kepada Allah. Nggak sama. Neraka surga itu ciptaan Allah kan? Tidak sama. Ya. Karenanya Imam Sibawayh, pakar ilmu nahwu, anu nukil dari beliau, mengatakan arahul ma'arif Allah. Artinya di alam raya ini yang paling mudah dikenal nyata Allah. Gitu? Ngelihat air aja Allah, matahari Allah, iya kan? Orang udah sampai ke pemahaman demikian. Hidupnya selalu merasa terlihat oleh Allah, terkontrol oleh Allah. Gitu. Itu yang disebut ihsan. Paham maksudnya? Kalau kita hidup sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita itu siapa. Benar. Tapi kita akan menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Sehingga ada yang menciptakan, pasti itu simpulannya. Iya kan? Nah, maka sifat pencipta ini dikenalkan pertama kali kepada Rasulullah Al-Khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul kan? Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Rabbmu. Sifat sebagai pencipta ini agar dikenalkan kepada umatnya. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali adalah sifat pencipta. Sifat apa? Pencipta. Nah, sebab manusia pada satu waktu pasti akan berpikir, siapa yang menciptakan bumi dan langit, matahari, semuanya ini? Pasti. Kalau bukan Zat yang Maha Pencipta. Begitulah awal tentang cara mengenal Allah. Begitu awalnya. Karenanya bagi yang ingin kenal Allah, ke situ dulu tahapan awalnya. Ya. Jangan ngaji sifat 20 dulu. Itu dulu. Ya. Jadi begitu sulitnya banyak orang mengkaji makrifatullah karena nggak ada adab, nyangkoknya tinggi banget. Semua ada aturannya, bro. Mau ke Jakarta harus melalui Solo, ya kan? Nggak langsung nyantol ke Lampung, bro, berat. Aturannya begitu, iya kan? Walaupun banyak ulama mengenalkan Allah lewat sifat wajibnya dengan model sifat 20 umpamanya. Wujud, kidam, bako, sampai muntakaliman. Kita belum tahu Al-Khaliq. Nah, mabok antum. Dengan sekian keterangan, misalnya wujud artinya ada. Wujud kan ada. Allah bersifat wujud. Iya kan? Artinya ada. Allah itu ada. Wujudnya, adanya Allah adalah, lanjutkan Pak. Wujudnya, adanya Allah adalah wujudnya semesta alam ini. Iya kan?
Sesuatu yang wujud harus ada yang mewujudkannya, betul kan? Nah, kan gampang tuh. Zat yang mewujudkan semesta alam ini di dalam ilmu khasanah Islam, ya, disebut Allah. Kan gitu. Makanya awal ayat yang diturunkan oleh Allah adalah bacalah atas nama Tuhanmu. Siapa? Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya disitulah awal periode Islam masih disebut Rob. Lalu periode selanjutnya dikenalkan dengan sebutan Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sifat. Tatanannya kan gitu. Ya. Karenanya dalam mengenal Allah, salah satunya dengan membandingkan dengan sesembahan lain. Misal, ketika ada yang menuhankan Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam, lalu turun Al-Quran, memberi bantuan, berkomentar kepada keduanya dengan ungkapan Al-Maidah 575. Dibaca Iqbal. Ini karena udah pinter langsung ke sini. Al-Maidah surat 575. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Kira-kira kalau dalam kita kan tahu tafsirnya. Yang perlu garis bawahnya apa? Ayat ini. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Itu yang perlu digaris bawahi. Kesana ya. Ya iya. Gini. Di surat tadi Al-Maidah tadi sangat sederhana ya. Allah memberitahu kepada kita melalui ijaz, melemahkan argumentasi orang-orang pintar. Ijaz. Nabi Isa dan Maryam disifati dengan harus makan keduanya kan. Ya. Jadi aneh nih kalau ada orang pintar menganggap dia Tuhan. Tuhan nggak makan, bro. Iya. Iya kan? Betul kan? Artinya kalau Nabi Isa Maryam tidak makan, mati dia. Iya kan? Lemes. Ya. Karena sumber energinya dari makanan kan? Nah, ini tentu sama dengan manusia seperti kita kan? Bisa disebut Tuhan. Sepele kan argumentasi Allah kan? Nah, gitu. Nah, kalau mau cerdas gitu. Makan ya, dukun makan ya, yang duduk makan ya. Wali langit, mabok antum. Ya, nggak ada yang penting, betul kan? Sama semua selama makan nasi, ya udah bisa pindah tempat.
Ya. Gitu. Salah satu sifat wajib Allah apa? Ini naiknya ya sifat 20. Mukhalafatul lil hawadis. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Harus sifat wajib. Nah, Allah makan nggak? Enggak. Ini aneh aja ya. Ini ada agama yang menganggap Tuhan Bapak Ibu mabok nih orang. Gampang kesana. Jadi salah satu bedanya manusia makhluk dengan Allah adalah manusia mengalami limitasi. Tahu limitasi? Ada keterbatasan. Allah nggak terbatas. Ya. Sesakti apapun, Fir'aun, Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Kenaro, si Adam, Bentot, Nyabut, limitasi, terbatas. Pindah tempat juga mampus juga dia nanti ya. Ngomong di mana? Aduh, ngajinya ke sini. Enggak, antum dulu ke akidah terhadap Allah kan? Ya dekati aja Allah. Nah, makanya kalau mendekat Allah, jangan merasa wujud, bro. Gitu aja. Kalau antum masih merasa wujud, berat antum. Belum tauhid. Nah, dibuka dulu. Maaf ya, gitu ya. Gitu lah. Insya Allah pelan-pelan dulu kasih tahu. Udah baca wirid aja, kamit aja, semua itu Allah. Jadi gitu ya. Ya, renungan kita ya. Menemukan Allah dapat terjadi di mana-mana, bro. Yakin? Yakin? Ya menemukan Allah di batu sangkar kan bingung, Pak. Iya. Di Allah juga bisa menemukan Allah ya, di mana-mana aja ya. Setuju? Allah Maha meliputi. Apalagi bila Allah telah membuka hati seseorang, di mana saja ketemu Allah. Ya. Misalnya karena dimudahkan Allah dalam mencari rezeki, udah ketemu Allah. Di mana-mana ada rezeki, Pak. Percaya nggak? Ya, yang dulunya enak, Pak. Mudah-mudahan udah ketemu Allah ya. Contohnya gimana, Pak? Nggak beli mobil, mobilnya enak, disupirin lagi, nggak beli bensin lagi. Enak kayak gitu, jangan merasa memiliki. Aman, bro. Nah, gitu. Kemana ngajinya nih? Enggak, gitu kan enak tuh. Nggak beli bensin. Ya, betul kan? Dikasih makan juga, bro. Wah, alhamdulillah itu hidup. Udah kayak gitu. Kuncinya satu, jangan merasa memiliki. Jadi tukang parkir, bro. Ada yang ngaji itu tukang parkir aja gitu. Betul kan? Hebat ya kalau mereka dikasih amanah tapi tidak merasa mempunyai amanah, maka rezeki bertambah. Jangan dipelintir kaji tadi tuh. Nanti jadi aneh. Maknanya beda. Ya, maknanya beda. Jadi jelas. Tolong syukuri hidup. Begini. Kamu bisa menemukan Allah ya kalau Allah telah membuka hati kita. Ya, bersihkan terus hati kita. Jujur, ya. Misalnya dimudahkan Allah dalam mencari rezeki di mana aja. Udah ketemu Allah tuh. Jangan ngelihat jatnya cahaya segede gunung ini, jangan, Pak. Aneh. Kita nggak kesana bahasannya. Tiap kali melihat ada seseorang di pasar, misalnya menjual pisang, pepaya, ia nggak menawar. Itu udah ketemu Allah tuh. Kenapa? Mencarinya lama, 2000 perak saja harus menunggu dari jam 7 sampai jam 10 kan? 2000, Pak, untuk orang itu. Sedangkan kita ditakdirkan mendapat rezeki hanya bicara 45 menit 1 juta. Jadi jangan tawar. Itu udah ketemu Allah loh. Duh. Belum lagi nikmat sehat, nikmat waras, enggak gilo, Pak. Tiap kali berkunjung ke rumah sakit, di sana kan banyak orang yang sakit. Apakah karena faktor usia ataupun kecelakaan? Kan gitu. Misalnya ada seseorang yang kakinya diamputasi karena kecelakaan, hidung diuap karena sesak, sulit bernapas, ada ya. Nah,
Dari sini seorang yang sehat dan waras dapat berjalan kemana-mana kan? Tubuh tidak merasakan sakit, dan ketika makan dan minum merasakan nikmat. Inilah sehat dan waras. Sebagian besar melakukan segala aktivitas kan? Iya kan? Udah ketemu Allah. Ya. Kalau kita mau syukur, karena itu Kiai sering mengutip hadis begini. Banyak sekarang manusia lupa atas dua nikmat. Ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat ke waktu. Syukuri itu, ya. Jadi juga bukan karena 1 miliar dapat istri baru syukur, ngaco itu. Ya, udah hidup aja alhamdulillah, bangun besok pagi alhamdulillah. Seseorang kalau sudah kehilangan kesehatan, apapun rasanya tidak enak kan? Dan diberi kesempatan dapat ibadah, sholat, ya, ngaji, tahajud, duha, sedekah, taklim. Nikmat sempat yang kadang kita terlupakan. Ya, akhirnya Allah sangat nyata dengan mengenal makhluknya. Rasa syukur, ditakdir menjadi muslim, mukmin, nikmat hidup dapat menyaksikan kejamalan dan kejalalan Allah. Udah nyata itu. Apakah sudah antum syukuri itu? Insya Allah. Kalau itu bisa syukuri, antum sudah ketemu Allah. Bersihkan hati lagi, jangan sampai ketutup. Kalau wa'alam syawab, mudah-mudahan bermanfaat kaji ini. Insya Allah besok masih antum kaji perkara niatnya dalam perkara kegoiban. Karena niat ini penting. Ya, apa sih itu niat? Jangan dimudahin ya. Berat loh. Ya, gimana niat jadi imam, gimana niat jadi makmum. Beda loh. Hati-hati, keikhlasan penting. Perkara goib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika